pertanyaannya pilih produk dulu atau market dulu. Nah sebenarnya kalau dalam usaha itu tuh nggak ada yang bagus atau jelek, yang ada tuh konsekuensi. Tapi kalau misalkan untuk skalanya UKM atau ini masukan saya atau saran saya kalau untuk UKM, saran saya pilih marketnya dulu. Karena kalau misalkan pilih produknya dulu, belum tentu market itu tuh mau. Nah sebenarnya teman-teman nanti bisa kembangkan dan bisa belajar lebih banyak dalam buku Bulala, Buka Langsung Laris, karyanya Mas Jaya, atau nanti bisa nonton video di IGTV-nya YA. Nah jadi ketika teman-teman memulai usaha, apa dulu nih? Maka yang pertama yang harus dipastikan adalah teman-teman bidik pasar potensial. Kenapa harus bidik pasar potensial? Supaya ketika teman-teman menciptakan produknya itu tuh langsung diterima oleh market. Sehingga teman-teman nggak usah lagi mengedukasi market. Nah, saya kasih contoh, salah satu contoh produk yang membidik pasar potensial itu seperti produk yang sudah ada sejak dulu kala, atau sudah peminatnya sudah ada, terus banyak ditemui di mana-mana, tapi belum ada merek yang terkenal. Atau bisa juga teman-teman cari produk yang kira-kira di wilayah tertentu lagi rame, tapi di daerah tersebut atau di daerah teman-teman belum rame. Nah itu punya potensi untuk langsung laris. Kemudian yang kedua, formula yang kedua adalah uji ngangenin. Pastikan ketika teman-teman sudah punya produk, ya saya garis bawahi, kalau teman-teman sudah terlanjur punya produk, maka formula yang kedua adalah uji ngangenin. Pastikan bahwa produk teman-teman itu tuh ngangenin, enak, pengen lagi. Nah salah satu caranya ngetes atau uji ngangenin ini, teman-teman bisa coba jual dulu dengan harga terjangkau. Jangan dulu pakai kemasan yang terlalu menarik atau biasa aja lah. Coba jual ke relasinya atau bahkan jual ke umum pun. Kemudian nanti minta feedbacknya dari mulai rasa, kemudian dari mulai harga, kira-kira pas nggak. Terus harus diperhatikan lagi bahwa mereka kira-kira mau beli lagi nggak, atau nyoba lagi nggak. Kalau seandainya nyoba lagi, atau kalau teman-teman sudah mulai jualan, sekiranya 80% orang itu repeat order, bisa dipastikan produk teman-teman sudah uji ngangenin. Seandainya produknya sudah ada, bagaimana? Nah sebenarnya ya konsekuensi nih, balik lagi yang namanya bisnis tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Seandainya produknya sudah ada, terus tidak menyasar potensial market, maka konsekuensinya teman-teman harus mengedukasi market. Ya contoh kasus seperti Pocari Sweat atau mungkin Aqua, dulu ketika mereka awal-awal ke Indonesia, mereka fokus dulu 10 tahun pertama tuh edukasi market supaya lidah orang Indonesia terbiasa dulu dengan produk tersebut. Nah pertanyaannya buat teman-teman yang masih UKM atau yang baru merintis, apakah siap dengan konsekuensi itu? Apakah siap harus bermodal cukup besar, harus meluangkan waktu yang belum tahu tentu kapan ramenya diterimanya? Jadi saran saya buat teman-teman balik lagi, kalau teman-teman baru memulai, alangkah baiknya bidik pasar potensial, yaitu produk yang sudah ada sejak dulu kala tapi belum ada merek yang terkenal. Itu saran saya ya. Jadi untuk poin pertama bidik pasar potensial, yang kedua uji ngangenin. Sisanya formula nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 teman-teman bisa nonton langsung di videonya Bulala Mas Jaya atau baca bukunya Mas Jaya Setiabudi. Tapi untuk tahap awal saya sarankan fokus dulu di bidik pasar potensial dan uji ngangenin.